Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 6A yang beranggotakan Anis Dwi Nihayah, Devianti, Diana Maulida, Dias Ayu Larasati, Krismonika Nindasari, dan Sri Hartanti. Kami dari program studi Pendidikan Matematika S1 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan memaparkan artikel kami yang berjudul Kebijakan Pengembangan RPP sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Guru dan Kualitas Pembelajaran. Yuk disimak! Sebagai seorang guru, tentu kita telah mengetahui bahwa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita perlu menyusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih sering kita kenal sebagai RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Dengan disusunnya sebuah RPP, baik guru maupun siswa memiliki suatu pegangan tujuan apa yang ingin dicapai, serta guru dapat membimbing siswa untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang jelas dan terarah. Selain itu, pembelajaran juga dapat terorganisasikan dengan relevan dan akurat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Joseph dan Leonard dalam Mulyasa tahun 2018, yang menyatakan bahwa jika suatu kegiatan pembelajaran tidak memiliki suatu perencanaan yang sesuai, cenderung akan berjalan secara tidak efektif, karena guru tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, seorang guru yang profesional perlu memiliki kemampuan untuk menyusun, mengembangkan, serta mengaplikasikan yang baik, logis, dan sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing. Selain itu, Sumantri dalam Mulyasa tahun 2018 halaman 113 menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran dengan baik sangat penting untuk dilakukan, karena baik siswa maupun guru mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi. RPP hanya dianggap sebagai suatu formalitas oleh sebagian besar guru. Berdasarkan hasil observasi serta pengalaman yang kami alami, tidak sedikit guru yang menyusun berlembar-lembar RPP hanya untuk memenuhi kewajiban administratif dari pihak sekolah. Bahkan, terdapat guru yang hanya menyalin RPP yang dibuat oleh guru lain dan dari sekolah lain tanpa melihat kembali apakah RPP tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, adapun guru yang mampu membuat RPP dengan kualitas yang sangat baik. Namun, hal tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan pribadinya, seperti prasyarat kenaikan pangkat, yang dimana pada akhirnya RPP tersebut hanya berakhir sebagai sebuah dokumen yang tidak benar-benar diaplikasikan dengan baik oleh guru tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, tidak heran jika masih banyak sekolah yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Padahal, RPP merupakan komponen pembelajaran yang bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk pandangan, sikap, dan keyakinan seorang guru mengenai apa yang dibutuhkan oleh siswa dan apa yang terbaik untuk siswanya. Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut termuat di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam kebijakan tersebut, guru diberikan kebebasan untuk menyusun, mengembangkan, memilih, dan menggunakan segala bentuk atau format RPP selama RPP tersebut efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, kebijakan tersebut juga menekankan kepada guru untuk mengutamakan implementasi dibandingkan sistematika penulisan RPP itu sendiri. Pengertian RPP. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP merupakan seperangkat rencana yang secara garis besar memberikan gambaran tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai, dan langkah apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membimbing siswa mencapai tujuan tersebut.
Dengan kata lain, RPP merupakan suatu upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, menurut Mulyasa tahun 2018. Fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah dan berjalan secara efektif serta efisien. Tujuan RPP yang pertama, memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran untuk mencapai suatu hasil belajar yang baik. Yang kedua, membantu guru dalam melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang ketiga, acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai pengembangan RPP. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran. Pengembangan RPP bertujuan agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pengembangan RPP, terdapat prinsip-prinsip pengembangan RPP itu sendiri. Di antaranya yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perbandingan RPP sebelum dan sesudah penyederhanaan. Berikut ini kita akan membahas mengenai RPP sebelum penyederhanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP diantaranya yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar, sehingga diperoleh sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka diperoleh struktur ataupun susunan dari RPP sebagai berikut. Identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan diakhiri dengan penilaian dari proses pembelajaran tersebut. Penyederhanaan yang mencakup 1. Prinsip, efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. 2. Komponen. Komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Komponen lainnya sebagai pelengkap. 3. Format. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan murid. Yang keempat, jumlah halaman. Guru dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sebelumnya atau dapat pula dibuat dengan singkat asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Dan tidak ada persyaratan jumlah halaman. Contoh RPP yang telah disederhanakan. Berikut adalah poin-poin penting dalam RPP yang telah disederhanakan. Yang pertama, sekolah. Diisi dengan nama sekolah. Lalu, yang kedua, kelas atau semester. Yang ketiga, tahun pelajaran, mata pelajaran, materi pokok, dan waktu. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
metode pembelajaran, sumber pembelajaran, kegiatan pendahuluan, dan penilaian. Manfaat dari penyederhanaan RPP ini menurut Bapak Nadim. Yang pertama, meringankan beban administrasi guru. Yang kedua, yang terpenting dari RPP adalah proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Yang ketiga, diharapkan membuat guru lebih memiliki waktu membangun pendidikan karakter. Yang keempat, hemat waktu karena lebih ringkas. Jadi kesimpulannya adalah Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kerap disebut secara singkat RPP merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus mata pelajaran. RPP dibuat sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih terencana dan terorganisir dengan baik di dalam kelas. Adanya kebijakan Merdeka Belajar merupakan penyederhanaan RPP secara resmi melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menjadikan susunan RPP lebih efektif dan efisien. Kebijakan baru ini mempermudah guru menyusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Dengan RPP yang lebih sederhana dan fleksibel tanpa perlu menuliskan rencana kegiatan pembelajaran secara rinci, dapat mengurangi waktu yang diperlukan guru untuk menyusunnya. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang berorientasi keberhasilan siswa tanpa rumitnya penyusunan RPP yang sebelumnya banyak dianggap sebagai salah satu kelengkapan administratif saja. sekian pemaparan artikel kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.